kembali lagi dengan Bang Jo di sini. Salam spin chop dan blog selalu dari Bali. Di video kali ini, Bang Jo mau menceritakan sejarah masuknya olahraga tenis meja ke Indonesia. Tenis meja atau pingpong masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1930-an, dibawa oleh para pedagang Belanda sebagai sarana hiburan. Awalnya, permainan ini hanya dimainkan di kalangan orang Belanda dan beberapa golongan pribumi tertentu. Perkembangan awal tenis meja di Indonesia. Pengenalan awal tenis meja mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1930-an dan berkembang pesat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Organisasi. Pada tahun 1939, tokoh-tokoh tenis meja mendirikan organisasi yang disingkat PPPSI, Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia pada tahun ke-1958. Kompetisi tenis meja mulai dipertandingkan di Indonesia pada Pekan Olahraga Nasional PON di Solo, Jawa Tengah pada tahun ke-1948. Pada tahun 1961, PTMSI menjadi anggota International Table Tennis Federation atau yang disingkat ITTF. Dengan begitu, PMTSI membuka peluang bagi atlet Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan olahraga tenis meja di Indonesia. Berikut peran utamanya. Yang pertama, mengatur dan membina organisasi tenis meja di Indonesia. PTMSI menjadi induk organisasi resmi yang mengatur seluruh kegiatan tenis meja di Indonesia, mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Yang kedua, menyusun peraturan dan standar. PTMSI membuat peraturan dan standar permainan tenis meja di Indonesia agar sesuai dengan peraturan internasional yang ditetapkan ITTF International Table Tennis Federation. Yang ketiga, mengadakan kompetisi resmi. PTMSI menyelenggarakan berbagai kompetisi seperti kejuaraan nasional kejurnas dan turnamen antar klub untuk meningkatkan kemampuan atlet dan memasyarakatkan tenis meja. Yang keempat, melatih dan mencetak atlet berprestasi. PTMSI bertanggung jawab dalam pembinaan dan pelatihan atlet, mulai dari tingkat pemula hingga nasional, agar dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, menyediakan pelatihan untuk pelatih dan wasit. PTMSI mengadakan pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi bagi pelatih serta wasit agar kualitas kepelatihan dan perwasitan di Indonesia semakin baik. Yang keenam, mengirim atlet ke kompetisi internasional. PTMSI memilih dan mengirim atlet tenis meja terbaik Indonesia untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional seperti SEA Games, Asian Games, maupun kejuaraan dunia. Yang ketujuh, atau terakhir, mempopulerkan tenis meja ke masyarakat. PTMSI berperan dalam mengenalkan tenis meja ke seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi, lomba, dan kegiatan pembinaan di sekolah-sekolah dan klub-klub. Tenis meja di Indonesia di era modern sekarang. Saat ini, tenis meja tetap menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup populer di Indonesia. Olahraga ini dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan karena mudah dimainkan, peralatannya terjangkau, dan tidak memerlukan tempat yang terlalu besar. Selain itu, di era modern sekarang, banyak klub tenis meja yang berdiri di kota-kota maupun kabupaten. Klub-klub ini membina atlet dari usia dini hingga dewasa. Mereka rutin mengadakan latihan dan pertandingan internal untuk meningkatkan kemampuan para atlet. Dengan adanya klub ini, diharapkan lahir atlet-atlet tenis meja yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menariknya, tenis meja di era modern bukan hanya dimainkan oleh atlet profesional. Banyak orang dewasa bahkan lansia yang menjadikan tenis meja sebagai olahraga rutin mereka. Hal ini karena tenis meja bermanfaat untuk kesehatan jantung, kelincahan tubuh,
dan menjaga kebugaran, serta dapat dimainkan di tempat yang tidak terlalu luas. Nah, itu dia tadi sejarah masuknya tenis meja ke Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga berkembang pesat seperti sekarang. Terima kasih sudah setia menonton channel Hobi Bang Jo. Jangan lupa bersyukur dan bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Suksma.